Kisah dua orang sahabat. Suatu ketika, terdapat dua orang sahabat yang berasal dari keluarga terpelajar. Dua biku dari Sapati. Salah satu dari mereka mempelajari dhamma yang pernah dikobatkan oleh Sang Buddha dan sangat ahli atau pandai dalam menguraikan dan mengkhotbahkan dhamma tersebut. Dia mengajar 500 biku dan menjadi pembimbing dari 18 grup dari para biku tersebut. Biku lainnya berusaha keras, tekun, dan sangat rajin dalam meditasi, sehingga ia mencapai tingkat kesucian arahat dengan memiliki pandangan terang analitis. Pada suatu kesempatan, ketika biku kedua datang untuk memberi hormat kepada Sang Buddha di Vihara Jetavana, kedua biku tersebut bertemu. Biku ahli dhamma tidak mengetahui bahwa biku sahabatnya telah menjadi seorang arahat. Dia memandang rendah biku kedua itu. Dia berpikir bahwa biku tua ini hanya mengetahui sedikit dhamma. Maka dia berpikir akan mengajukan pertanyaan kepada sahabatnya, bahkan ingin membuat malu. Sang Buddha mengetahui tentang maksud tidak baik itu. Sang Buddha juga mengetahui bahwa hasilnya akan membuat kesulitan bagi pengikut luhur seperti biku terpelajar itu. Dia akan terlahir kembali di alam kehidupan yang lebih rendah. Dengan dilandasi kisah sayang, Sang Buddha mengunjungi kedua biku tersebut untuk mencegah sang terpelajar bertanya kepada biku sahabatnya. Sang Buddha sendiri bertanya perihal penunggalan kesadaran atau jana dan jalan kesucian atau magga kepada guru dhamma, tetapi dia tidak dapat menjawab karena dia tidak mempraktikkan apa yang telah diajarkan. Biku sahabatnya telah mempraktikkan dhamma dan telah mencapai tingkat kesucian arahat, dapat menjawab semua pertanyaan. Sang Buddha memuji biku yang telah mempraktikkan dhamma atau vipassaka. Tetapi tidak satu kata pujian pun yang diucapkan beliau untuk orang yang terpelajar atau gantika. Murid-murid yang berada di tempat itu tidak mengerti mengapa Sang Buddha memuji biku tua dan tidak memuji kepada guru yang telah mengajari mereka. Karena itu, Sang Buddha menjelaskan permasalahannya kepada mereka. Pelajar yang banyak belajar tetapi tidak mempraktikkannya sesuai dhamma adalah seperti pengembala sapi yang menjaga sapi-sapi untuk memperoleh upah. Sedangkan seseorang yang mempraktikkan sesuai dhamma adalah seperti pemilik yang menikmati 5 manfaat dari hasil pemeliharaan sapi-sapi tersebut. Jadi orang terpelajar hanya menikmati pelayanan yang diberikan oleh murid-muridnya, bukan manfaat dari jalan dan hasil kesucian atau magapala. Biku lainnya berpikir, dia mengetahui sedikit dan hanya bisa sedikit dalam menguraikan dhamma, telah memahami dengan jelas inti dari dhamma dan telah mempraktikannya dengan tekun dan penuh semangat. Adalah seseorang yang berkelakuan sesuai dhamma atau anudammacari, yang telah menghancurkan nafsu indria, kebencian, dan ketidaktahuan. Pikirannya telah bebas dari kekotoran batin dan dari semua ikatan terhadap di dunia ini, maupun pada selanjutnya, ia benar-benar memperoleh manfaat dari jalan dan hasil kesucian Maggapala. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 19 dan 20 berikut ini. Biarpun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai ajaran, maka orang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Biarpun seseorang sedikit membaca kitab suci, tetapi berbuat sesuai dengan ajaran, menyingkirkan nafsu indera, kebencian dan ketidaktahuan, memiliki pengetahuan benar dan batin yang bebas dari nafsu. Tidak melekat pada apapun, baik di sini maupun di sana, maka ia akan memperoleh manfaat kehidupan suci.